Bapa Surgawi, bersyukur untuk semua kebaikan dan kasih setiamu bagi kami. Kami datang memuji dan menyembah Tuhan, dan untuk makan minum dari firman Tuhan yang hidup dan berkuasa itu, yang akan terus menuntun kami, mempersiapkan diri kami untuk masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Hari ini kami datang di tempat ini, sebanyak kami yang berhimpun bersekutu bersama. Marilah hadirat Tuhan turun atas kami, memenuhi kami sekalian, meneguhkan, menguatkan kami, mengokohkan kami, supaya setiap pribadi lepas pribadi kami yang hari ini beribadah di tempat ini diberkati Tuhan, dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan. Bapa, kami berdoa, biarlah pertolongan kuasa Roh Kudus menolong kami ketika kami mendengarkan sabda firman Allah yang hidup, yang olehnya kami akan hidup untuk selama-lamanya, memimpin dan menuntun kami menuju kehendak Tuhan, supaya setiap orang yang melakukan kehendak Bapa di surga berkenan kepadamu dan diberkati hidup kekal untuk selama-lamanya. Kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu kami, roh-roh jahat di udara, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, kami tolak, kami usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari seluruh hidup kami. Dari tempat ini kami usir engkau, kami perintahkan pergi dalam nama Tuhan Yesus. Setiap gangguan-gangguan yang berasal dari kuasa-kuasa kegelapan, kami perintahkan pergi dalam nama Yesus Kristus. Demikianlah Tuhan juga tenangkan hati dan pikiran kami, supaya semua kami tenang, damai dan penuh sukacita mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Tuhan. Shalom. Hari ini tanpa terasa kita sudah berada di minggu yang kedua. Minggu yang ketiga segera kita akan masuki, dan terus kita akan berjalan pada bulan Februari. Kita akan melalui dengan cepat sekali. Segera kita akan masuk pada bulan yang ketiga. Demikian kita akan masuk pada ibadah Jumat Agung untuk memperingati kematian Tuhan yang sudah jelas nyata sekali dalam hidup kita. Kita tahu Yesus mati dan menderita untuk kita, menanggung semua masalah demi masalah kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, namun manusia seringkali lupa bahwa manusia sudah ditolong oleh Tuhan, kita semua sudah dilawat oleh Tuhan, dan manusia terus hidup dalam dosa. Alkitab berkata bahwa semakin bertambah dosa manusia, maka semakin datang masalah demi masalah di dalam diri manusia itu sendiri. Terkadang bukan kita yang melakukan dosa, ada orang lain atau kelompok lain yang membuat dosa dalam dunia ini, saudara. Tapi dampak daripada dosa itu sendiri akan mendatangkan masalah. Saudara, kita pernah belajar tentang akibat dosa. Dosa itu membawa penderitaan kepada manusia, dan semakin hari semakin lawatan Allah atau hadirat Allah hilang dari manusia. Orang sering berkata bahwa ketika orang bocor urapannya, ketika orang tidak di dalam lindungan kuasa darah Tuhan Yesus, maka masalah datang dalam diri dia. Dan meski banyak orang Kristen juga berkata bahwa masalah itu berasal dari Tuhan, tetapi Alkitab kita mengajarkan, terutama apabila kita belajar dalam kitab Yakobus, maka kita akan mendapatkan bahwa masalah itu tidak datang dari Tuhan. Tapi memang akibat daripada dosa itu, masalah itu datang, dan pencobaan-pencobaan itu datang dalam diri manusia. Tapi juga harus kita sadari bahwa ketika kita hidup dalam dunia ini yang sudah penuh dengan dosa, dan Alkitab berkata bahwa kecenderungan manusia untuk berbuat dosa selalu bertambah. Untuk melakukan yang bejat, untuk melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan itu selalu bertambah. Yang membentengi kita adalah beribadah. Beribadahlah kepada Tuhan. Selalu Tuhan katakan, datang beribadahlah kepada Tuhan. Carilah Tuhan untuk melepaskan kita dari segala jerat, dari segala tipu daya iblis, dari semua rancangan-rancangan iblis untuk menjatuhkan kita.
Mungkin iblis tidak datang secara langsung kepada kita dalam bentuk wajahnya sendiri, tapi dia pakai orang lain, mungkin pakai teman kita, pakai saudara kita, pakai setiap orang lain untuk membuat masalah, pencobaan-pencobaan dalam diri kita. Dan itu yang terus merongrong kehidupan banyak orang Kristen. Dan banyak orang Kristen yang tidak berjaga-jaga, yang tidak siap siaga, saudara, mereka akan jatuh dan mereka akan menjauh dari Tuhan. Dan setiap kali kita, saudaraku, tidak berjaga-jaga, maka setiap kali juga kita akan menjauh dari Tuhan. Nah, oleh sebab itulah Tuhan ingin ingatkan kepada kita untuk tetap beribadah. Beribadahlah kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Jangan takut, engkau harus terus datang kepada Tuhan dan beribadahlah kepada Tuhan. Mari kita lihat Ulangan pasal yang ke-6 ayat 13. Tuhan ingatkan kata-kata ini, saudara, untuk membuat kamu lepas dari segala jerat. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah. Demi namanya lah harus engkau bersumpah. Saya ingin mengulangi ayat-ayat ini di dalam kebaktian kita kepada kita semua yang beribadah, untuk mengingatkan kita bahwa satu jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita supaya kamu terlepas dari semua jerat. Kamu jangan lupa beribadah. Kamu harus datang berdoa. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Roh penurut, daging lemah. Tapi setiap orang yang mengerti ini, maka Tuhan katakan, berdoalah kamu, berjaga-jagalah kamu dalam doamu itu, supaya kamu terlepas dari jerat pencobaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan inginkan kita beribadah, itu artinya bahwa Tuhan ingin lebih dekat dengan kita. Dia ingin lebih akrab bergaul dengan kita, sangat dekat. Dia ingin sangat dekat sekali dengan kita. Seperti pada masa Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dalam dosa, Alkitab Kejadian itu berkata bahwa Allah itu biasa datang di pagi hari atau di waktu-waktu tertentu. Dia datang dan melawat dan berbicara kepada Adam dan Hawa. Tetapi tahukah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Adam dan Hawa pada kitab Kejadian pasal 3 jatuh ke dalam dosa, diberitakan di situ, maka ketika Adam dan Hawa mendengar bunyi langkah Tuhan Allah di Taman Eden itu, apa yang terjadi? Setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka mereka lari dari Tuhan Allah dan mereka sembunyi. Apa yang terjadi dalam diri mereka, saudara? Mereka telah mengalami kejauhan diri dari Allah. Mereka mengalami ketakutan yang tidak mendasar lagi dengan Allah. Mereka sendiri, tubuhnya sendiri ingin jauh dari Allah. Dan itulah yang terjadi akibat dosa, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, karena itu Tuhan ingin mendekatkan dirinya kepada manusia, karena manusia nggak bisa menjangkau Allah. Karena Allah begitu mulia, kudus dan suci, orang berdosa tidak dapat tinggal diam dalam lingkungan orang-orang yang kudus. Orang berdosa tidak bisa connect dengan Tuhan Allah. Orang berdosa tidak bisa nyambung dengan Tuhan Allah. Maka Tuhan berkata begini, marilah kita berperkara. Mari. Tuhan sendiri menawarkan dirinya untuk datang kepada manusia. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan kubuat putih seperti apa? Bulu domba. Sekalipun merah seperti kermisi, akan kubuat putih seperti salju. Itu artinya Allah menawarkan perdamaian kepada manusia supaya kamu lepas dari segala jerat, supaya kamu keluar dari semua masalahmu, supaya engkau ketika berjalan, Allah itu menjadi perisai bagimu. Dialah yang menjadi pelindung bagimu, yang menjaga engkau dari segala pencobaan yang datang maupun yang akan datang. Sebab itu akan datang, saudara. Tahukah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mendengar Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, sadar ya Petrus, lihatlah iblis itu datang ingin menampi kamu. Di hadapan Tuhan, di samping Tuhan Yesus, iblis ingin menampi Petrus. Dia berkata, aku akan menampi Petrus. Dia tahu Petrus itu seperti apa, semangatnya bergejolak-gejolak, saudara. Tapi dia juga tahu kelemahan Petrus. Hati-hati, saudara. Iblis belajar terus tentang kelemahan kita, memancing kita di kelemahan-kelemahan kita. Dia ingin menjatuhkan kita di situ. Gak jauh-jauh
Mungkin bukan dari orang yang jauh, tapi dari orang dekat kita. Tapi waspada, orang yang selalu beribadah semakin dekat kepada Tuhan, dia itu semakin berserah kepada Tuhan dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Sepakat, katakan amin. Itu cara. Karena itu perbanyak waktumu beribadah. Perbanyak, itu yang Tuhan minta di sini. Engkau harus takut akan Tuhan. Karena engkau takut akan Tuhan, maka lihat, dialah perisai bagimu. Tuhan Allahmu itu, kepadanya lah engkau harus beribadah. Di dalam namanya engkau harus bersumpah. Apa artinya ini? Dia tidak menyuruh kita bersumpah begitu seperti yang dilakukan oleh dunia ini. Oh, demi Tuhan, demi Allah, atau apa istilah-istilah yang lain. Tapi ini menunjukkan bahwa Tuhan itu ingin kita itu benar-benar pakai nama Tuhan dan takut kepada nama Tuhan Allah kita. Setuju saudara? Setuju saudara? Amin. Ini saudara, ini penting kita ingat. Dan harus bersandar hanya kepada namanya. Nama Yesus, ada apa dalam nama Tuhan Yesus? Saudara menghadapi masalah sekarang itu kan, virus corona itu ya terus mengembang ya, menular kemana-mana. Saya malah hampir tidak mau lagi mendengar, ya biarlah itu urusan pemerintah. Tapi kemarin ketika Rio pulang dari sini, anak saya yang kedua, anak kami yang kedua pulang dari sini, pas dia pulang dari Indonesia, lalu tanya malam hari, dia langsung bilang, aduh Pak, ini tiba-tiba ini Singapura sudah naik apa ini levelnya kuning ya gitu ya, sudah naik level. Kalau naik satu level lagi, wah udah ngeri. Kenapa? Ya sekarang dengan level yang sekarang orang sudah memborong apa makanan dari supermarket. Wah ramai sekali orang keluar dari rumah sekarang pergi ke supermarket membeli barang-barang. Karena takut apa? Takutnya saudara, nanti kalau naik level ini makanan tidak ada, orang tidak boleh keluar sana sini. Nah kalau ini naik level, maka sudah ada peringatan dari pemerintah, ini akan diliburkan sekolah selama sebulan. Waduh gitu ya, iya kantor-kantor akan tutup dan sebagainya. Kalau ini naik level lagi, kalau nggak bisa diatasi. Saudara, dunia ini penuh dengan pencobaan. Nah, Yesus datang ke dunia ini langsung dicobai oleh iblis. Ketika Yesus mau melayani, dan ketika dia sudah berumur 30 tahun, itu langsung diuji. Yesus dibaptis menyerahkan dirinya. Ada beberapa orang yang akan dibaptis, kalau tidak salah minggu depan ya. Setelah saudara belajar, mempelajari apa yang Bapak Ibu saudara pelajari tentang baptisan itu belum lengkap. Karena belajar tentang baptisan itu baru sekilas begitu. Wah, itu berapa SKS, itu tidak lengkap. Tugas-tugas yang saudara dapat pelajari dan dapatkan untuk itu berapa banyak ya, itu belum sebenarnya. Tapi tidak mungkin saudaraku sekalian belajar banyak sekali di situ, dikasih waktunya sampai jenuh di situ dan sebagainya ya. Dan lihat, ketika Yesus dibaptis di sungai Yordan, umur 30 tahun, Alkitab berkata terbukalah langit dan ada suara berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Apa yang terjadi setelah itu? Yesus dibawa oleh Roh ke padang belantara. Berpuasalah dia di sana selama 40 hari dan 40 malam. Untuk apa? Kok puasa perlu? Saudara, kita harus belajar juga tentang puasa. Yang pertama, itu untuk merendahkan hati. Bukti bahwa dia merendahkan hati itu mau puasa. Yang kedua, bukti merendahkan dirinya, nggak ada kecongkakan, benar-benar disalibkan. Kalau dunia pengertian kita sekarang itu benar-benar pribadi itu, tubuh kita itu disalibkan. Yesus sudah disalibkan. Tetapi sebelum dia disalibkan, dia belajar untuk mengosongkan dirinya. Supaya seperti Filipi pasal 2 itu katakan, Yesus itu mengosongkan dirinya sampai kosong, nol. Nah setelah itulah, baru dia bisa menyerahkan segala sesuatunya
kepada Bapa. Jadi dia serahkan tubuhnya, dia serahkan dirinya, diserahkan darahnya, semua diserahkan. Semuanya nggak ada apa-apanya lagi, aku ini. Nah, orang yang puasa itu juga seperti itu. Jadi dia mengosongkan diri. Dan benar-benar yang ketiga, dia itu takluk. Gak ada lagi dia sebagai penguasa, dia sebagai raja, dia sebagai Tuhan, dia sebagai nabi, dia sebagai rasul, ya saudara. Dia yang memiliki kekuatan kuasa Allah itu sendiri, yang menjelang dari manusia. Kita tahu dia adalah manusia 100%, tapi dia adalah juga Tuhan 100%. Artinya apa? Semua bisa dia lakukan. Orang mati dia bisa bangkitkan, orang gak makan bisa dia kasih makan berlipat-lipat ganda, ya. Orang butuh makanan dia kasih makan dengan 5 roti 2 ekor ikan, bahkan lebih 12 bakul. Dia bisa apa saja bisa dia perbuat. Saudara-saudara, dari semua itu kita belajar tentu apa yang dilakukan Yesus. Kenapa dia lakukan itu? Padahal dia adalah Tuhan yang berkuasa. Ketika dia datang menjadi manusia, dia kerjakan menjadi teladan bagi kita. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Dia dicobai, diuji di situ. Datang iblis pencoba itu untuk menguji dia, untuk mengetes sejauh mana ini orang yang di dalam penderitaan, yang di dalam kesulitan, kesusahannya, sejauh mana ini Yesus ini yang dia tahu adalah anak Allah, tetapi dia sudah menjadi manusia. Dia tidak Allah lagi, dalam alam roh lagi. Dia sudah terikat dengan dirinya sebagai manusia sampai tiba pada hari kebangkitannya, saudara. Maka dia diuji, saudara. Nah, pengujian tidak selalu membawa kenyamanan. Saudara mengerti? Kan selalu bawa kenyamanan. Kalau saudara dengar kata-kata yang tidak enak, nyaman gak saudara? Enggak. Ya, kalau saya itu ada grup WA, bermacam-macam grup WA, banyak sekali. Di Jawa Barat aja saya banyak sekali grup, karena kami itu ada Dewan Pengurus Wilayah MUKI Jawa Barat, karena saya ketua. Maka setiap kota kabupaten yang ada itu saya masuk juga di situ, jadi admin, jadi grup-grup itu. Nah, saudara tahu, dari semua yang ada itu orang bermacam-macam. Ada yang dari Bekasi, ada yang dari apa itu bermacam-macam menulis, saudara. Yang gak masuk akal juga dia tulis, yang aneh-aneh dia tulis, yang gak ada hubungannya dengan kita juga ditulis, ya. Semua dimasukin di situ, berita-berita macam-macam. Ada orang yang dipukuli, dibabak belur, seperti kemarin ada berita-berita yang kita dengar, saudaraku, tentang penculik-penculik, ya, yang menculik anak, saudara. Anak diculik untuk diambilin organ-organ tubuhnya, setelah itu dibuang. Ada yang dikubur, ada yang dikubur baik, ada yang dibuang begitu saja. Dan katanya itu satu anak harganya 1 miliar. Nah, itu dijual kemana? Organ-organ tubuhnya nggak tahu juga gitu. Nah, makanya orang bilang hati-hati dengan anak-anak di sekolah, di mana-mana, ya. Mereka menculik, ya. Nah, orang ini ketangkap karena ketika ada seorang anak di lampu merah teriak-teriak minta tolong, ketahuan, saudaraku, dikejar, lalu ditangkap. Ternyata orang itu pakai mobil, ya, sewaan gitulah, ya. Itu mobil dihancuri, itu orang dipukuli. Lalu yang ditangkap itu supirnya, berapa kamu jual anak itu? 1 M harganya. 1 M itu 1 miliar, ya. Saudara-saudara, apa nggak tergiur melakukan dosa? Tapi berapa banyak orang yang menderita karena itu. Orang menangis, orang kehilangan, saudara. Dan saudara, begitu persoalan terus melanda, begitu masalah terus melanda. Nah, hari-hari ini kita harus waspada. Salah satu perlindungan kita adalah ibadah. Yang membuat Mesir itu hancur, dipukul habis oleh Tuhan, karena mereka menolak umat Israel keluar beribadah. Tetapi Tuhan juga ingin membalaskan perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh Mesir terhadap bangsa Israel. Alkitab berkata begini, ketika Raja Mesir berganti, maka raja yang baru itu lupa akan Yusuf.
Karena memang juga salah satu bagian dari sejarah itu bahwa Mesir, raja yang baru itu tidak mengenali Yusuf. Siapa Yusuf? Dan siapa bangsanya? Nah karena itu, ketika dilihat mulai bertambah banyak orang-orang Israel itu, lalu muncul di dalam hati dan pikirannya berkata begini, jangan-jangan orang Israel ini menjajah kita. Jangan-jangan mereka ini makin banyak, lebih banyak daripada kita. Kok mereka makin banyak? Saudara-saudara, orang memang di luar Tuhan, roh ketakutannya bukan main, hebat, besar sekali. Tapi orang di dalam Tuhan, roh kenyamanan, kedamaiannya itu lebih kuat. Bedain ya. Orang yang tidak beribadah, meski dia sama-sama Kristen, itu kekhawatirannya itu besar sekali. Tapi orang yang beribadah, takut akan Tuhan, yang selalu memakai dalam nama Tuhan Yesus ini, semua diandalkan dalam nama Tuhan Yesus. Bukan kekuatannya, bukan mata pencarian, bukan uang depositonya, bukan bisnisnya, tapi Tuhan. Sekalipun dia bisnis, tapi Tuhan yang diandalkan di situ. Beda ya saudara. Ada banyak orang justru Tuhan diabaikan, bisnisnya yang didahulukan, diutamakan. Itulah sebabnya banyak orang demi bisnisnya dia tidak ibadah. Saudara bisa mengerti, menangkap? Demi bisnis dia tidak ibadah. Udah, nanti masih ada bulan depan, tahun depan dan sebagainya. Saya mengoreksi diri saya dan Ibu Gembala istri saya. Kalau kita arisan, apakah karena kita arisan, kita dapat arisan maka kita tidak beribadah? Sedikit kita koreksi diri kita. Kalau itu yang terjadi, maka ketahuilah bahwa kita menduakan Tuhan, menomorduakan Tuhan, membuat level Tuhan itu di bawah kepentingan arisan kita. Tetapi bagaimana kita menghadapi tamu-tamu kita? Kan kita harus melayani mereka karena mereka akan datang. Kita harus siapin makanan sama mereka. Kita harus persiapkan segala sesuatu dengan baik sebagai kita tuan rumah. Apa yang kita lakukan? Kita persiapkan seluruh makanan dengan baik sebelum kita menerima mereka. Ibadah tidak boleh dilupakan. Itu harus selalu kita pegang. Kami pegang itu. Nah karena itu, kalau hari ini kita harus arisan hari Minggu seperti ini, maka ingat mulai dari kemarin persiapkan semua bumbu-bumbunya. Tengah malam siapkan diri. Pokoknya semalam ini jangan tidur. Itu resiko kita. Jangan sampai gara-gara arisan ini, kami arisan gak ke gereja. Di situ Tuhan bisa ingin melihat kita. Kamu ini beribadah benar-benar mencari Tuhan atau tidak? Kita kedatangan tamu. Ini jam ibadah kita. Karena tamu inikah kita tidak beribadah? Untuk menghormati tamu. Nah sekarang pertanyaannya, demi tamu kita tinggalkan Tuhan. Ibadah itu perjanjian dengan Tuhan. Itulah yang disebut bersumpah. Itu yang disebutkan komitmen. Itu yang disebutkan menjadi sebuah perjanjian dengan Tuhan. Ibadah itu harus. Nah, ketika terjadi seperti itu saudara, maka Israel itu menjadi teraniaya. Lebih pahit daripada itu saudara, pada akhirnya muncul dalam kerajaan Raja Firaun yang berikutnya saudaraku, untuk membantai Israel, memperbudak mereka. Bukan hanya anak-anak laki-laki yang dibunuh kalau lahir, maka disuruh bidan-bidan yang mengurus anak-anak itu. Supaya apa? Supaya kalau anak-anak itu lahir, laki-laki harus dibunuh. Cekik aja, matiin aja. Tapi bidan-bidan itu juga dibuat oleh Tuhan takut sama Tuhan. Akibatnya apa? Maka anak-anak yang lahir, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang laki-laki tidak dibunuh. Sebagian seperti itu. Nah, tibalah pada waktu itu juga pada Musa. Hingga kita dengar ceritanya, Musa itu apa yang terjadi? Dibuanglah dia ke Sungai Nil. Setelah berumur berapa? 3 bulan. Gak bisa lagi disembunyiin. Waktu masih kecil sekali ya masih bisa disembunyiin. Tapi setelah gak bisa lagi nih disembunyiin, makin besar. Bagaimana caranya?
Ditaruhlah dia ke sungai Nil. Tetapi ada kakaknya bernama Maria, disuruhlah dia melihat-lihat kemana itu arahnya, seperti apa jadinya itu Musa. Lalu dilihat-lihat, Musa itu dibawa oleh keranjang itu, saudara, ke sungai Nil. Wah, rupanya di sungai Nil juga ada cerita, saudara. Di situ banyak buaya. Tetapi orang tua Musa ini pintar, cerdas, saudara. Dicarinya untuk tempat menjadi keranjangnya Musa itu dari antara bahan yang dimana buaya tidak suka. Wah, hebat juga tuh ceritanya itu. Jadi kalau kita Holy Land itu ceritain. Nah, itu diceritain seperti itu. Dan rupanya itu bahan keranjangnya Musa itu tidak disukai oleh buaya, maka buaya tidak mau mendekat di situ. Lalu ketika itu dibawa oleh sungai Nil itu besar, saudaraku, dibawa hingga sampai ke tempat permandian putri-putri Firaun. Dilihat itu apa gerangan, ada suara menangis. Coba ambil, disuruh dayang-dayangnya ambil. Dilihat ketika dibuka, saudaraku, dilihatnya, saudaraku, anak kecil, manis rupanya. Aduh, ini cakep sekali anak. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika diambil, saudara, anak itu, lalu dia katakan, aku mau mengadopsi anak ini, gitu, saudara. Tahu-tahu itu dayang-dayangnya, salah satu dayang-dayangnya itu melihat bahwa di keranjang itu ada apa itu? Ulos, ya selendang, bukan selendang, ya ulos lah gitu ya. Apa itu ulos ya? Jubah orang Mesir, orang Israel. Wah, ini anak orang Israel. Disembunyiin hingga waktu besar dikasih tahu, kamu itu orang Israel. Nah, ketika Musa tahu bahwa dia orang Israel, ketika dia dididik, Alkitab Ibrani berkata begini, Musa itu lebih memilih menderita demi bangsanya sendiri ketimbang dia senang-senang di istana Firaun. Bisa menangkap nggak, saudara? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hingga pada akhirnya Musa inilah yang dipanggil oleh Tuhan. Setelah saya ceritain deh, yang lain sudah ngerti, yang lain juga mungkin lupa, saya ingatkan aja. Dia dibesarkan di istana Firaun. Nah, sebelum dia dibesarkan, Miriam itu berani, seorang wanita yang cerdas, kakaknya Musa itu, dan dia mendatangi itu putri Firaun. Dia berkata, maukah engkau ku carikan seorang inang, seorang ibu untuk menyusui dia? Apa itu? Putri Firaun bilang, ya carikan bagiku. Maka Miriam tahu mamahnya dicari. Ini dia. Dibuatlah dia di situ, dirawat, saudaraku, hingga pada tiba waktunya dia dibawa ke istana Firaun. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia besar di situ, bertumbuh di situ, saudara. Tapi batinnya takut akan Tuhan. Nah, saya menarik pelajaran begini. Kita itu harus belajar dari Musa bahwa kita ini harus peka menjadi sebuah menjadi satu bangsanya Tuhan. Kita ini umatnya Tuhan. Ya, amin. Orang suka katakan begini, kita ini orang yang luar biasa, kita ini umat pemenang, kita ini adalah anaknya Tuhan, kita ini umatnya Tuhan, kita ini miliknya Tuhan. Biji matanya Tuhan. Nah, Alkitab berkata begini, Musa itu lebih memilih menderita demi bangsanya daripada bersenang-senang di istana Firaun. Siapa yang mau seperti itu? Ada berapa banyak di antara kita yang memilih Tuhan daripada dunia ini? Memilih beribadah bersungguh-sungguh daripada dunia ini aja deh. Mencari Tuhan, bersungguh-sungguh mencari Tuhan, atau dunia ini saja deh, gitu, saudara. Dan Tuhan ingin kita melakukan itu, memilih Tuhan lebih utama daripada dunia ini. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Kita kembali ke nas ini. Setelah seperti itu, apa yang terjadi? Dari semua peristiwa ini, akhirnya Musa memimpin umat Tuhan. Lalu semuanya menjadi satu peringatan bagi kita untuk berkata, carilah Tuhan, takutlah kepada Tuhan, beribadahlah engkau akan Tuhan. Engkau harus datang kepada Tuhan, dan engkau harus merendahkan diri kepada Tuhan. Sekarang saya mau ngomong begini. Salah satu kita bisa keluar dari masalah, dari pencobaan, adalah ketika kita beribadah. Amin. Ibadah membawa kita keluar dari pencobaan. Saya ulangi lagi doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dalam satu bait yang ditulis di situ di dalam Alkitab Matius itu, saudara, janganlah membawa kami ke dalam apa? Pencobaan. Di satu sisi, pencobaan itu bisa membuatkan kita naik level, tahan uji, lulus ujian. Tapi di sisi lain, banyak orang yang menghadapi pencobaan tidak kuat, lalu mereka jatuh. Tuhan ingin, sekalipun pencobaan itu datang kepada kita, maka kita harus naik level. Saya senang Mazmur 23. Coba lihat Mazmur 23. Ayat yang ke-6. Ayat ke-5 deh, coba. Ayat yang ke-5, ayat yang ke-4. Ya. Ini pemazmur ngomongnya begini. Kita baca bersama 2-3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, ledamu dan tongkatmu menyertai aku. Pemazmur yang menulis ini namanya Daud. Daud itu dikatakan di Alkitab adalah orang yang selalu beribadah. Daud berkata begini, 3 kali sehari aku beribadah kepada Tuhan. Ini orang yang selalu mencari Tuhan. Yakin gak saudara bahwa Daud ini tidak menghadapi masalah? Siapa yang setuju kalau Daud tidak menghadapi masalah? Siapa yang setuju sebaliknya, kalau Daud menghadapi masalah? Banyak. Siapa yang setuju kalau Daud tidak menghadapi masalah? Siapa yang ragu-ragu, tidak tahu sama sekali? Oh, ada juga yang bingung, sama sekali bingung, saudara. Saudara-saudara, Daud itu adalah orang yang selalu menghadapi masalah. Waktu dia masih muda, ketika dia di penggembalaan, dia disuruh menggembalakan kambing domba ayahnya. Saudara pikir itu tidak masalah? Di padang belantara ada banyak singa, harimau yang ingin membunuh, mengambil domba-domba ayahnya. Kalau domba itu hilang, siapa yang disalahin? Nah, saudara, ini Daud adalah orang yang selalu menghadapi mara bahaya. Tetapi Daud ini dalam seluruh kisah hidupnya, dia selalu takut akan Tuhan dan selalu beribadah. Hingga pada akhir hidupnya dia selalu ingat Tuhan dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, ke dalam tangan Tuhan, dalam rasa takut akan Tuhan. Maka ayat yang pertama ini, saudara, penting sekali. Saya senang dan selalu ngomong ini kepada jemaat, kepada diri saya. Kalau saya ngobrol dengan istri, dengan ibu gembala, ini ayat 1, coba. Ya, baca bersama 2-3. Ulangi lagi 2-3. Kata Mazmur itu apa artinya? Nyanyian. Kidung nyanyian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan
Aku berapa lama, berapa banyak saudara boleh nyanyi seperti itu. Ya kalau sekarang saudara lagi ada uang di mana? Di bank. Oh nggak apa-apa nyanyi begitu, aduh mulus enak. Iya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Waduh. Sebab aku tidak takut bahaya, karena Tuhan besertaku. Itu enak kalau kita dalam kondisi tersedia. Tapi coba kalau tidak ada beras, tidak ada uang mau belanja, tidak ada apa-apa. Di padang belantara, orang lagi sulit, ujian datang. Bisa nggak saudara nyanyi? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, ini juga kami terus latih diri kami untuk mengerti ini. Kami sadar, kita sadar Tuhan, aku tidak digaji seperti teman-temanku di gereja lain. Tapi kami hidup tergantung dengan iman kami kepada Tuhan. Ngerti saudara? Maka saya ngomong kepada teman-teman pendeta yang masih mengeluh, yang masih, karena sekali lagi kita ini ada di dalam lingkungan banyak teman-teman pendeta dari berbagai denominasi gereja, masih mengeluh gitu ya. Masih mau dengan lagu ini, dengan ayat ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Coba, jangan Mazmur Daudnya, tutup ini dari sana deh. Nanti kalau ini kan nyanyian Daud. Nah sekarang kita tutup nyanyian Daudnya, jadi nyanyian kita. Ya. Mau sebut saudara? Ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Ingat ya saudara. Ingat ya saudara. Lagu ini saudara. Ketika saudara ditagih uang dana sosial, saudara marah. Ya, ketika saudara ditagih, oh ini ada dana Natal, saudara marah. Atau suruh nomor tagih, oh, nagih terus dong. Ketika saudara ditagih dana Pentakosta, uang terus ya. Kita belum ada iuran begitu ya saudara, iuran anggota gitu. Ketika memberi persembahan, kita tidak memberi yang terbaik untuk Tuhan. Hari-hari ini kami membahas itu banyak. Mazmur Daud. Ini kalimat yang kedua enak sekali. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ditambahkan, ia di airnya ke air yang. Benar nggak saudara ini? Ini benar nggak? Siapa yang mengalaminya? Nggak ada ya. Hanya Bu Sain. Siapa yang mengalami ini? Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Iya. Kita roba. Coba. Benar nggak ini saudara? Aku dibawa kepada rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang. Ibu, benar nggak nih ngalamin gini nggak? Saya dengar banyak persoalan jemaat. Kami kadang nggak bisa berbuat apa-apa. Ketika kami dengar jemaat jemaat ini kondisi begini, masalahnya begini, kami nggak bisa berbuat apa-apa. Apalagi kalau itu masalah keuangan. Orang udah susah, uangnya nggak bisa, udah susah gitu. Tapi kemarin ada seorang hamba Tuhan datang ke saya, dia bilang gini, Bang, hasil penelitian saya, ada seorang hamba Tuhan bilang,
Bang, hasil penelitian saya, semua orang miskin itu karena malas. Hah? Belum tentu, saya bilang. Oh iya bang, itu sudah diteliti. Semua anak-anak Tuhan yang orang khususnya orang-orang Kristen yang malas itu pasti miskin. Wah, yang benar saya bilang. Itu penelitian bisa dibuktikan. Iya bang. Wah, saya bilang jangan-jangan saya juga miskin karena saya malas, kata saya. Dia bilang, abang mau bukan miskin, kata dia, kaya. Loh, kaya gimana, kata saya. Jadi banyak orang lihat bilang gitu, kaya gitu. Halo, setuju nggak saudara? Kalau kita miskin itu karena kita malas. Bang Jody, setuju nggak? Loh, ini katanya hasil penelitian loh. Gimana bos? Setuju? Malas. Gimana Pak Sinaga di belakang? Pak Robert. Orang saya itu mau tidak masuk lah Pak. Ini bapak ini kan kesaksian dia di kaum bapak kami. Gimana Pak? Tapi itulah bertuhan. Untuk saya bertuhan katanya. Kenapa? Coba bayangin Pak. Tiba-tiba waktu kami parkir bus kami, saya udah rem, saya udah turun, udah dia. Tiba-tiba bus saya jalan, ditabraknya. Bus yang ada parkir di depan, pecah kacanya. Itu harus saya tanggung berapa juta ya? Bukan kantor, bukan Pak saya. Coba. Pencobaan ini datang. Waduh. Gaji hari itu sebulan itu habislah sudah di situ. Ya, tapi ya saya bilang, saya berdoa sama Tuhan, saya bilang gini, Tuhan kasihlah bonus untuk Pak Sinaga. Amen. Untuk menutupi ganti gitu. Karena nggak tahu tuh kenapa bisa lepas begitu rem tangannya itu. Bisa lepas kok, bisa jalan itu bus. Padahal itu gitu. Apa itu? Dinormalkan. Gimana anak-anak muda? Nah kalau kamu malas, kamu tahu nggak kamu jadi apa? Alkitab berkata, orang sebelum matahari terbit, kalau dia masih tidur, pengertiannya nih loh, dia jangan makan, jangan berharap dia makan. Ini tanda orang malas katanya kita. Wah beda lah dengan orang yang kerja malam lalu tidur siang, beda ya. Kamu udah, saya pikir gitu. Tapi memang harus kita melatih dirimu. Dilatihlah dirimu beribadah. Paulus ulangi katakan, Timotius latih dirimu ibadah. Timotius latih dirimu ibadah. Karena diperhatikan bagaimana dirimu itu latih beribadah. Latih. Kamu memang harus melatihnya. Kebayang gak sama kita saudara, apa kata Tuhan kalau kita itu timbul tenggelam ibadahnya? Kebayang tidak? Saudara-saudara, coba Yohanes 3 ayat 16. Kita baca ya. 2, 2, 3. Karena begitu besar ini, sehingga dia telah membanggakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Hanya ini satu-satunya yang bisa membawa orang masuk surga. Jadi Tuhan sudah memberikan ini untuk keselamatan kita. Nah sekarang dia ngomong ini. Baca bersama 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Ini kunci mati tidak? Kunci mati, nggak ada lagi yang lain. Masih ada solusi lain nggak? Kalau orang mau masuk surga, mau pergi kepada Bapa di surga, tanpa Yesus bisa nggak? Nggak bisa. Sepakat ya, kunci mati ya.
Masih bisa diganti dengan yang lain nggak? Nggak bisa. Tapi manusia bisa karena biasa-biasa, karena dipaksa. Meski mereka nggak memahami ini, saudara, karena mereka disuruh 5 kali oleh agamanya, terus saja mereka ibadah. Padahal masuk surga nggak? Mudah-mudahan. Di luar Yesus orang masuk surga nggak? Hah? Bukan mudah-mudahan. Ya mungkin salah mengerti pertanyaan saya. Di luar Yesus orang masuk surga tidak? Yesus menawarkan dirinya, aku datang ke dalam dunia, memberi kamu hidup dan memberikan secara berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Orang nggak percaya. Yohanes 3:16 itu katakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya sendiri, anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya yang tunggal itu, Yesus Kristus, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan. Yesus katakan, akulah jalan. Yesus berkata, akulah Yesus, jalan, kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak sampai kepada Bapa kecuali melalui kunci mati, saudara. Nah sekarang dia berkata begini, Yohanes 10 ayat 10, 2, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka hidup. Percaya enggak? Amin. Gimana caranya? Oh, Yesus datang buat kita berkelimpahan. Tapi teman saya itu berkata begini, pendeta yang kemarin berkata, bang, orang malas, miskin. Kitab Kejadian itu berkata bahwa Ishak menabur, lalu apa? Menuai. Maka menaburlah Ishak dan menuai. Menabur dan menaburlah Ishak, maka menuai dan akhirnya Ishak menjadi kaya dan tamat kaya. Oh iya. Jadi kau pakai ayat itu ya? Iya Pak. Kalau orang malas, miskin. Coba, kalau orang malas rumahnya bersih nggak? Saya ada 2 anjing itu, aduh bikin susah itu anjing. Itu anjing si Minu itu yang kecil itu, nggak tahu adat, nggak tahu sopan itu. Nggak tahu sopan, nggak tahu adat, dipukul di apa juga gitu. Tapi di situ. Bau lagi. Pipis di situ. Kenapa dipelihara itu? Kita mau jual, kita mau buang, mau gimana nih? Sampai saya lihat itu ada anjing yang diikat-ikat lehernya, dibuat di kompor gas, digini-gini, dibakar dia. Kali, dibakar. Aduh, kasihan sekali. Aduh, gitu. Lebih mengerikan, dari Afrika datang lagi video, manusia ditusuk dari sini sampai ke sana, dibakar, diputar begini. Ada beberapa manusia. Hingga pada akhirnya diperiksa oleh polisi, ditangkap mereka semua. Rupanya di restorannya itu jagal manusia yang dikasih. Enak kata orang, banyak. Kenapa itu diperiksa? Ternyata di tempat pembakaran di belakang itu manusia yang dibakar. Waduh, dunia begitu mengerikan sekali. Nah sekarang Tuhan ngomong sama kita, beribadahlah, carilah Tuhan. Hanya itu yang memanusiakan kita. Hanya itulah caranya kamu jadi manusia dan berkenan kepada Tuhan. Katakan amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, rajinlah ibadah. Rajin ya. Udahlah, bisnis iya, tapi waktunya ibadahlah. Sekarang kami sediain ibadah jam 7 bagi Bapak Ibu yang suami atau istri atau anak-anak yang tidak bisa ibadah jam 10. Ibadahlah pagi. Ibadahlah udah. Ibrani 10 ayat 25. Kalau kita nggak ibadah, apa jadinya? Baca 2-3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah
Nasihat ini penting sekali. Hingga ketika kami putuskan ini, Ibu Gembala bilang, ngomong begini, Pak, emang berapa banyak yang akan ibadah pagi itu? Pertama, saya ngomong begini, pertama, tugas kita adalah melayani jemaat. Itu harus kita lakukan. Yang kedua, tugas kita adalah memfasilitasi peribadatan bagi mereka. Nah, ini gedung ini dibayar dengan harga yang mahal. Air mata, keringat, dibayar dengan harga. Kita doa bersungguh-sungguh, iman dipertaruhkan. Gedung ini tidak boleh, gedung ini sia-sia begitu saja. Hanya dipakai sekali seminggu. Itu sia-sia namanya. Nah, karena itu saudara, kita harus fasilitasi mereka. Soal mereka nggak mau, itu bukan dosa kita lagi. Kalau mereka disediain, difasilitasi tapi tidak mau, ya jangan salahin kita. Nanti semua akan diperhadapkan. Ingat saudara, waktu hamba Tuhan ketika kita ulang tahun 26/54 di sini, saudara, apa kata hamba Tuhan itu? Dengan ucapanmu engkau dibenarkan, dengan ucapanmu juga engkau akan dihakimi, dihukum. Dengan perbuatanmu engkau akan dibenarkan, dengan perbuatanmu juga engkau akan dihukum. Begitu seterusnya. Nah, saudara melangkah di sini. Nah, karena itu saya ngomong anak-anak muda, mari ubah paradigmamu sekarang. Beribadahlah. Itu akan membuat kita naik level. Bangkitlah. Ketika ada pencobaan-pencobaan, kita ngomong teguhkan hatimu.